praktik coaching pada kelompok 2 ini, itu ada 2 kasus. Kasus pertama yaitu Bu Rismiati mengalami kesulitan dalam manajemen waktu, baik di sekolah maupun di rumah. Karena saat ini di sekolahnya sedang banyak kegiatan untuk menghadapi lomba kegiatan UKS. Sehingga bingung membagi waktu mempersiapkan lomba tersebut. Karena sebelum lomba UKS dilaksanakan, akan diadakan lomba kebersihan dan keindahan antar kelas, sekaligus supervisi kelas. Dan ketika di rumah masih ada kegiatan lain, yaitu harus menyelesaikan tugas LMS dan tugas agenda untuk mengikuti orientasi PPPK dari BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat. Dan juga masih banyak juga lagi tugas pokok di rumah, tugas rumah tangga seperti itu ya, mengurus dan seperti mengurus anak dan suami dan lain-lain. Iya. Baik. Langsung saja kita laksanakan percakapannya. Silakan Bu Rismiati. Terima kasih Bapak Abdul Hamid. Kita akan mulai melakukan praktek coaching yaitu model Tirta, di mana saya sebagai coach dan Bapak Abdul Hamid itu sebagai coachnya di sini. Kita mulai ya Pak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, kabarnya baik Pak. Ya, bagaimana dengan anak-anak dan keluarga, ada sehat? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Anak-anak di sekolah bagaimana Bu? Apakah aman-aman saja? Alhamdulillah aman Pak. Hampir setiap hari kita menemukan hal-hal yang baru dan hal yang unik dari tingkah laku mereka. Oh, iya, tentu saja Bu, seperti itu. Mohon maaf, ada apa ya Bu? Maksudnya Ibu mendatangi saya? Oh iya, begini Pak, saya ingin mau bercerita. Nah, cerita sebuah, ibaratnya seperti sebuah permasalahan. Permasalahan yang sedang saya hadapi Pak, terkait dengan profesi saya sebagai guru dan juga sebagai ibu rumah tangga Pak. Iya. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang akan Ibu sibukkan mengenai masalah apa saja Bu? Ya, saya ingin menyampaikan Pak pada percakapan ini tentang bagaimana saya bisa memanajemen waktu sebaik mungkin. Pada posisi saya bekerja sebagai guru di sekolah dengan berbagai aktivitas yang sangat padat saat ini, dan saya bisa membagi waktu untuk keluarga di rumah juga Pak. Jadi maksudnya Ibu ingin sekali memanajemen waktu dia agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya? Iya. Jadi saya ingin sekali bisa memanajemen waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik Bu. Jadi pada kesempatan ini tentang apa akan Ibu paparkan masalah Ibu, dan kira-kira prioritas dari skala 1 hingga 10 sekarang Ibu di posisi berapa kira-kira? Iya. Di sekolah saya banyak pekerjaan selain tugas sebagai guru, guru kelas. Akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan yang harus kami kerjakan terkait dengan masalah UKS, supervisi kelas, sehingga banyak harus yang kami persiapkan. Mulai dari mungkin HDM kelas, kemudian keindahan kelas dan kebersihan kelas masing-masing. Nah, itu kan
kan membagi kita hampir seharian penuh di kelas. Kapan lagi kita akan mengerjakan, mempersiapkan kelas kita. Dan di saat ini juga ada tugas yang diembankan setiap harinya akan mengisi agenda MUC P3K untuk persiapan orientasi insya Allah tanggal 11 itu untuk tahap keempat. Nah, membawa tugas karena keadaan keluarga kita dan tidak mungkin juga kita selesaikan pekerjaan di rumah karena ada keluarga kita yang menunggu kita, karena kita akan mengurus anak, akan mengurus suami. Jadi sekarang saya rasa saya beraninya pada posisi skala itu angka 6 karena terkadang banyak pekerjaan yang terlewatkan, Bapak. Begitu ya, Bu. Ya, memang betul sekali apa yang Ibu uraikan tadi. Sungguh manajemen waktu itu hal yang sangat sulit, Bu. Memang. Ya, saya menyadari hal itu karena orang rumah saya juga persis seperti Ibu ini. Pada umumnya keluhan kebanyakan ibu-ibu yang berprofesi sebagai guru. Dan juga itu rumah tangga ya, Pak. Sebagai seorang istri itu sebagai ibu dan anak juga. Jadi kemungkinan kalau ada hambatan atau gangguan yang ibu hadapi, ya jadi menurut ibu kemungkinan yang kalau ada hambatan atau gangguan yang akan ibu hadapi, apakah sudah ada solusinya, Bu? Solusinya saya punya rencana, Pak. Ya. Ada gambarannya sedikit. Ini rencana saya begini, Pak. Saya punya rencana bagaimana sih saya meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas hari-hari ini untuk manajemen waktu. Saat ini saya berada di posisi 6. Nah, saya berharap nantinya ke depannya saya naik ke skala yang dari 6 sampai ke mendekati skala yang 8. Nah, kita harus prioritaskan pekerjaan kita sesuai dengan keberadaan kita. Ya. Itu rencananya, Bapak. Ya, benar sekali, Bu. Dalam manajemen waktu itu memang perlu solusi. Ya, solusi ataupun strategi yang tepat gitu kan. Jika ada gangguan dan hambatan, ya bagaimana kira-kira cara Ibu mengatasinya? Mengatasinya, saya mencoba dengan cara mungkin menenangkan diri, kemudian meyakinkan diri saya bahwa semuanya masalah pasti ada jalan keluarnya, Bapak. Dan yang paling utama adalah kita harus menjalankan komunikasi agar kita dapat bekerja sama dengan baik, mungkin baik di rumah maupun juga dapat bekerja sama di sekolah juga. Komunikasi dengan siapa maksudnya, Bu? Dengan mungkin anggota keluarga, seperti kepala rumah tangga. Jadi dia tahu bagaimana sebenarnya situasi yang kita sedang jalani, saking padatnya rutinitas kita. Itu maksudnya, Bapak. Di sekolah juga demikian, kita komunikasikan yang hal yang utamakan. Jadi tujuannya adanya sehingga terjadi kerjasama. Dia menolong kita, mungkin di suatu saat kita tidak bisa mengerjakan satu karena dia tahu kita, dia dengan sendirinya menolong kita. Jadi itulah yang terjalin kerjasama. Itu maksudnya, Pak. Begitu juga dengan sekolah. Harus ada, intinya adalah kunci utamanya adalah kerjasama dengan diawali dengan komunikasi. Iya, benar sekali itu, Bu. Kemudian selanjutnya apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Komitmen saya terhadap rencana ini akan membuat rencana, semacam rencana kegiatan atau mungkin jadwal kegiatan mana yang harus diutamakan, kemudian
uh, dikomunikasikan kembali mana yang diprioritaskan, itu maksudnya Pak. Oke. Betul Bu, komunikasi itu sangat penting Bu. Terkadang di situ pula unsur motivasi kita. Apa ya itu. Jadi apa masalah yang Ibu sampaikan nampaknya sudah ada solusinya, dan intinya Ibu sudah bisa bertanggung jawab nampaknya. Jadi sekarang bagaimana untuk timbal baliknya gitu? Kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan ketika kita saling berbagi cerita seperti ini, Bu? Nah, umpan baliknya bagi saya, Bapak, ya saya sekarang merasa ada perasaan sedikit lega dan lebih tenang karena sudah ada teman bercerita tadi. Rasanya sudah dapat mengurangi yang namanya beban pikiran saya. Nah, dan Bapak juga sudah meyakinkan saya bahwa saya bisa dapat melaksanakan atau menjalankan semua aktivitas ini dengan baik dan juga dengan usaha yang lebih lagi. Iya, ya tentu benar lah Bu. Ya, seorang guru penggerak itu memang harus bisa menjalankan tugas pokoknya dengan baik gitu kan. Iya, baik, Pak. Bu. Ya baik Bu. Terima kasihlah sudah bisa saling berbagi pengalamannya dengan saya. Saya doakan semoga Ibu dapat menjalankan aktivitas dengan lancar dan bisa mengatur waktunya dengan baik. Ya, iya Pak. Semoga saya bisa lebih baik lagi, bisa mengatur manajemen waktu dengan baik lagi. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak. Nah, sudah ada sela kesibukan ini. Tentu Bapak juga sibuk dan masih bisa atau masih mau meluangkan waktu untuk saya mendengarkan keluh kesah saya ini. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu Lismiati, untuk kasus pertama sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke kasus 2, ya Bu. Bentar ya Pak. Ya kita baca dulu apanya Pak. Iya. Bentar ya Pak, ini gangguan nih ha. Ada tadi sedikit suaranya agak putus-putus, tapi cuma sebentarnya. Alhamdulillah sudah lancar semua kan. Baik, untuk nampaknya sudah tercapai waktu kita tidak lebih dari 15 menit. Kurang Ya, 2 alhamdulillah. menit jadi tadi kan. Kita Ya. lanjut kepada kasus 2 ya Bu. Kasus 2. Ya Baik. Pak. Oke. Baiklah, adapun kasus yang kedua, Bisa ya. seorang murid bercerita kepada saya selaku wali kelasnya bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru mata pelajaran. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Dicari murid yang satu ini gitu. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut, dari murid yang tidak ikut les tadi. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Jadi di sini Ibu Lismiati sebagai murid atau coachnya, dan saya Abdul Hamid sebagai coachnya, sebagai gurunya. Gitu ya Bu Lismiati? Iya. Jadi murid Baik. Bapak.
Ya, murid sebagai murid kan? Ya. Iya, iya. Berarti yang datang duluan itu, yang datang itu murid dulu ya, coach dulu. Ya, Ya, sudah. Kita mulai. saya di sini sebagai peran saya sebagai coachi itu sebagai letaknya itu sebagai seorang murid yang akan bercerita kepada coachnya itu sebagai guru kelas saya. Nah, kita mulai ya Pak Mit. Oke Bu. Nah, kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak, apa kabar nak? Nah, Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol ya. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama. Kamu tidak apa-apa? Iya Pak, tidak apa-apa. Oke nak. Boleh Bapak bertanya nak? Akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat ya. Ada apa ya? Oh, saya memang perlu seorang untuk membicarakan permasalahan saya yang saya hadapi Pak. Dimana saya sebelum saya juga terima kasih Bapak sudah bersedia memanggil saya dan mungkin akan membantu saya. Jadi apa kira-kira yang bisa Bapak bantu ini? Kira-kira apa ya kira-kira yang bisa Bapak bantu? Pak, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Ya. Oh, solusi gitu ya. Terus apa lagi? Saya itu masih bingung Pak. Bingung saya. Mengapa saya begini? Saya ingin tahu penyebabnya Pak. Coba ceritakan pada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Saya merasa kalau saya tidak nyaman pada salah satu guru mata pelajaran Pak. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman nak? Iya Pak, akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Kenapa guru Peki selalu menyindir saya di dalam kelas? Menyindir? Coba Ananda ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Ananda alami sekarang. Kenapa Ananda berpikir seperti itu gitu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas itu ibu tuh bilang pada teman-teman saya sambil melirik saya. Kemudian ibu itu bilang kalau les PK itu penting untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilan membaca Al-Quran. Jadi saya tidak ikut les, saya akan lambat dan tidak memahami materi. Jadi terus bagaimana menurut Ananda menyikapi masalah itu? Iya Pak. Bagaimana menurut Ananda? Ya. Benar juga Pak. Apa yang dikatakan Ibu tuh. Kalau itu sebenarnya sangat penting. Iya. Terus kenapa Ananda tidak ikut les privat? Tidak bisa Pak. Kenapa tidak bisa? Masalahnya saya selalu mendapat nilai jelek. Mungkin ibu itu suka sama saya. Tidak suka sama Ananda ya? Iya. Oh, jadi menurut Ananda pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa ini kira-kira ini? Menurut Ananda ini. Begini Pak, saya ingin, iya. Begini Pak, mana ya? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat agar tidak disindir lagi dan juga dapat mendapat nilai yang bagus.
Oh, terus kalau seperti itu kalau seperti itu apa kira-kira yang menjadi hambatan bagi Ananda? Oh, kebetulan Pak, les itu diadakan sore hari. Ya. Sedangkan waktu sore saya harus latihan bulu tangkis untuk persiapan lomba. Ya, ya, ya. Jadi orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis itu karena sangat penting juga. Oh, berarti Ananda atlet ya, utusan atlet dari sekolah Ananda gitu ya? Dari Iya, sekolah Pak. kita ya? Oh, gitu ya? Untuk lomba itu ya? Iya. Nah, lalu bagaimana pendapat Ananda? Apakah prioritas utama Ananda dalam hal ini les PK atau latihan bulu tangkis? Nah, sebenarnya Pak, keduanya penting Pak. Tapi saya belum bisa. Sebenarnya keduanya sama pentingnya Pak. Les PK penting, les bulu tangkis juga penting karena saya sebagai atlet. Nah, tapi saya sulit membagi waktu saat jadwal Berbenturan gitu ya? berbenturan seperti yang kemarin. Oh, iya. Jadi sama-sama prioritas lah gitu ya? Tapi Iya Pak. bentrok itu ya? Iya. Nah, terus kalau seperti itu, bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut? Kira-kira? Kayaknya seperti ini Pak. Saya akan mencoba menemui ibu guru PK nih. Ya. Kemudian mencoba berbicara ini dengan guru ibu itu. Kalau bisa saya mendapatkan link video atau mungkin catatan materi PK supaya saya bisa belajar dengan daring di rumah. Dan saya juga akan minta dibuatkan semacam jadwal les di hari Sabtu. Soalnya Pak kalau Sabtu saya tidak latihan bulu tangkis. Oh, cocok juga itu. Iya. Terus Ananda bisa belajar daring tanpa mengganggu jadwal latihan bulu tangkis? Insya Allah bisa Pak. Oh, pakai apa? Pakai apa? HP, laptop? Saya bisa pakai laptop ataupun HP. Ada rumah ya? Iya. Itu bagus itu Nanda. Selanjutnya bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Nanda lakukan setelah kita membicarakan semua ini dengan Bapak gitu kan? Apa tindak lanjutnya yang akan Anda lakukan setelah ini gitu? Tindak lanjutnya ya Pak? Iya. Iya Pak. Saya akan segera menemui guru tersebut untuk membicarakan dan berusaha bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Saya akan berusaha untuk mengatur waktu untuk mengikuti les secara daring maupun luring di hari Sabtu, Pak. Oh gitu ya, bagus. Iya. Bagus sekali itu nak. Iya, memang harus seperti itu. Jadi kita harus berusaha sebisa mungkin ya untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang gitu. Nah, jadi situasi yang Anda hadapi memang cukup sulit bagi Bapak ini karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan kan? Iya Pak. Tapi jika Anda mampu memanajemen waktu dengan baik dan mau mengungkapkan masalahnya dengan guru tersebut nanti, maka guru tersebut insya Allah akan memahami dan akan berusaha membuatkan catatan untuk kamu nanti atau video gitu kan. Untuk kamu untuk Anda pelajari nanti secara daring gitu dan membuatkan jadwal di hari Sabtu gitu supaya Anda bisa ikut les gitu. Saya terima kasih atas bimbingannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harusnya saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.
Iya Ananda. Jadi Ananda anak hebat ya menurut Bapak ya. Ananda ini anak hebat. Ya, Ananda pasti bisa. Ya, semangat ya. Ya, iya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Dua kasus telah kita laksanakan praktek coachingnya, dan waktu kita alhamdulillah tidak lebih dari 15 menit masing-masing praktek tadi. Nah, apa itu bagaimana Bu Lismiati untuk mengisi refleksi tadi gimana? Nah, itu Apakah langsung di dalam waktu ini atau nanti? itu bingung Pak. Saya kurang apa dulu tadi? Coba sebentar ya. Bentar. Lembar refleksinya yang mana itu ya Pak? Ada di apa itu tuh? Di dalam LMS itu. Bentar kita lihat dulu. Atau mungkin nanti Pak? Itulah yang saya tadi ragukan. Kita gabung di bank utama. Ya, ini ada Bunda ini. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Ya. Refleksinya di ruangan ini ya. Dulu diisi di ruangan ini. Langsung sekarang Bunda. Nanti baru Oh gitu. Baik, refleksi satu. baik Bunda. Oke. Oke Bunda. Abdul Hamid, tolong saya nggak kurang jelas tadi apa yang diomongkan Bunda tuh, karena mungkin jaringan tadi barusan lah. Ya, putus-putus. Gimana? Putus-putus tadi aja. Kalau saya yang bisa saya tangkap untuk pengisian refleksi itu dalam ruangan ini juga, tapi nanti setelah selesai semuanya praktek coaching ini dulu, diambilkan dulu waktunya nanti sesuai dengan yang ditetapkan tadi. Tapi setelah ini dulu gitu, dalam masih dalam ruangan ini juga dulu nanti. Tapi nanti gitu. Nah, itu yang saya tangkap tadi. Berarti kita balik ke ruang utama, terus balik lagi ke ruang kelompok, kayak gitu Pak? Nampaknya mengisinya itu nanti di masing-masing individunya. Individunya Bu. Nah, ini mengisi refleksinya individu. Jadi nanti setelah kita balik ke ruang utama lagi, udah ada perintah nanti untuk mengisi refleksi, kita buka LMS kita masing-masing. Oh gitu. Nah gitu. Kita tunggu aja dulu sambil kita buka aja ya. Panggilan masuk ruang utama. Kita coba kita lihat Pak di LMS ya. Ya, kita sambil-sambil tunggu kita. Okay. Nanti biar bisa kita mungkin mengingat kembali mungkin berhubungan dengan pertanyaan nanti, kayaknya berhubungan dengan itu mungkin yang kita praktekkan tadi. Refleksi tadi kan, berarti refleksi tentang apa yang sudah kita praktekkan tadi. Kita pahami aja dulu Pak sambil kita nunggu panggilan. Oh, yang apa itu ya Pak? Itu kan ada di dalam LMS tabel E4 gitu kan, tabel E4 refleksi diri latihan coaching. Nah itu kita baca dulu Bu, sementara kita nunggu panggilan kan. Mana tuh Pak? Di LMS Bu, di LMS di ruang kolaborasi ini juga. Orang kolaborasi.
ya 2.3 sesi latihan gitu kan ada dikirim Bunda kemarin Ah. kan ada tabel lempar ya kan. Oh, ada tabel lempar. Itu aja dulu baca dulu. Oh, ada sih. Oh, refleksi diri coaching ya. Iya. Hmm. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi atau keadaan penuh? Jadi gimana nanti ini Pak Abdul Hamid? Oh begini Bu, kita karena ini rekaman kita dalam hati saja dulu berbicaranya kan. Iya. Sambil nunggu. Nah, untuk penjelasan dari pertanyaan Bu Lismiati ini kemungkinan kita dibuat dulu, kemudian nanti di PDF-kan baru dikirim gitu maksudnya mungkin. Oh, kayak gitu ya. Di laptop masing-masing gitu Bu. Nah, ya. Jadi kalau menurut saya ya rancang-rancang lah mulai dari sekarang dulu refleksinya gitu kan. Nah,